Hello guys, welcome back to podcast di mana kita ngobrol santai tentang hal-hal yang berhubungan dengan gambar bersama gua Norman, Saya Daniel, Gua Jason. dan di sini sekarang kita kedatangan seorang bintang tamu. Dia adalah Halo, nama gue Ramza. Gue ilustrator dari Jakarta. Oke, jadi kalau kayak gitu kita mulai aja. Ceritain tentang diri lu sendiri dulu deh. Gimana lu cara mulainya di industri ini, atau gimana lu mulai gambar? Mungkin legenda lu tuh seperti apa? Mungkin kalau bisa dibilang gue dari kecil emang suka gambar, tapi gak pernah ngeliat kayak itu tuh sebagai profesi gitu sih. Soalnya emang gue gak tahu kalau ada profesi di bidang itu gitu. Gue kira emang cuma have fun doang. Terus pas SMA gue mulai kayak lebih serius gambar gitu. Tapi tetap itu bukan gue mau jadiin profesi gitu. Dulu tuh gue pengennya tetap kayak apa ya? Pengen tetap jadi dokter gitu, kayak kata orang-orang kalau dokter tuh pasti sukses atau gimana gitu. Insinyur. Ya, cuma kayak orang tua gue ngelihat kayak kalau gue tuh nggak cocok jadi dokter, kayak emang dari dulu kayak gue harusnya gambar gitu loh. Nah mereka tuh pengen cari tahu dari gambar tuh bisa dapat kerjaan atau enggak gitu. Nah terus kayak dibantuin mereka untuk riset, ternyata ada nama DKV gitu kan pas kuliah. Nah jadi pas kuliah tuh gue masuk ke DKV, dan kebetulan di kuliah yang gue masuk tuh UMN ada jurusan namanya animasi, dan itu yang paling menurut gue paling cocok untuk gue sih. Jadi gue masuk situ, terus dari situ gue baru tahu kayak ada tuh nama bidang nama maksudnya profesi nama ilustrator gitu, dan itu ngebuat gambar-gambar yang dari dulu gue suka gitu. Jadi ya udahlah gue coba aja. Dan lu itu waktu kuliah ya, rasanya gimana sih? Kayak apa kuliah itu pada akhirnya terserang buat lu? Lu seneng gak sih kayak masuk kuliah kayak UMN gitu, atau lu ternyata kecewa sama kurikulum secara overall gitu? Ada di suatu saat gue seneng banget, tapi ada juga ya pas gue kayak aduh ngapain sih gue masuk sini, kayak harusnya gue gak usah belajar ini gitu loh untuk hidup gue. Tapi kayaknya emang perlu aja sih, kayak nggak nyesel atau apa sih. Apalagi kayak di kuliah lo dapet orang-orang yang sama-sama apa ya, punya tujuan yang sama gitu. koneksinya juga mungkin. Iya. Coba kasih contoh tadi yang maksud tuh Apa? kayak gimana? Kayak mata kuliahnya gitu. Itu mostly gue ngomongin mata kuliah sih, kayak harusnya gue nggak usah belajar ini, ya mata kuliah umum lah. Contohnya apa tuh? Pancasila. Ya sama. Aduh. Dan gue sebenarnya udah bareng sama lo. Kita kan teman seangkatan kan ya. Jadi gue tuh udah bareng sama lo selama kuliah. Dan walaupun lu ujung-ujungnya tuh masuknya ke ilustrasi kan, kayak bikin splash art buat Smite gitu. Iya. Gue ingat kita tuh karena jurusan animasi, sebenarnya kita paksa bikin kayak film animation gitu. Tapi lu walaupun ujung-ujungnya masuk ke Illustrator, lu dulu pengen banget niatin untuk dapat nilai tinggi. Lu pengen banget dapat bikin kayak film-film lu bagus-bagus semua. Kenapa lu walaupun pengennya gambar masih niat kenceng itu untuk bikin kayak yang bagus-bagus gitu? Kayak kalau itu apa ya, nature gue dari dulu sih, maksudnya kayak apa ya, Dokter. bukan. Jadi kan gue kalau bikin sesuatu pasti harusnya gue bisa di salah satu yang teratas gitu, pengennya sih kayak gitu. Makanya maksudnya kayak apalagi kalau nggak gue niatin gitu caranya kayak. Dan kalau ilustrasi kan maksudnya kayak hal yang paling gue seneng gitu kan, kayak ngapain gue kalau setengah-setengah doang gitu loh. Itu maksudnya berarti lu kompetitif gitu. Atau Iya. nggak mau buang uang orang tua gitu. Lebih ke kompetitif sih sebenarnya gue kalau buang-buang duit orang tua kayak ya gue juga nggak mau, cuma lebih ke secondary reason gitu. Kompetitif gitu. Saingan kan, lu kan berarti kan Jadi saingan. dua saingan gitu. Dua-duanya nilai bagus gitu ya. No comment. Lalu bukan juga kompetitif. Wah tua. Ya dia lebih kompetitif dari gue. Wah, kelihatan sih. Kalau di kantor tuh yang monitornya harus paling gede. Nggak boleh yang lain. Kalau monitornya diganti ini agak. Gue dikasih gratis monitornya. Lu sebelum lu masuk kuliah, tapi ya sebelum lu masuk semua animation gini segala, kalau misalnya gue ngeliat Instagram lu, terus gue scroll ke bawah-bawah banget,
gue bakal ngeliat gambar-gambar pensil warna yang very detail dan lu ngusahain untuk dapetin kayak foto realistik gitu. Kenapa? Pertanyaan. Gini kan, kenapa lu mulainya gambarnya semacam gitu loh? Dimana biasanya kan anak-anak lain, lu ngerti lah, kita semua kan tinggal di Indonesia, anime gitu. Tapi lu gambarnya foto realistik pensil warna. Oh iya. Kayaknya kalau gue jawab itu kayak gue dulu juga berangkat dari anime-animan gitu sih. Itu tapi waktu gue SMP sih mostly. Dan pas SMA gue udah lebih tertarik ke pengen coba yang realistik gitu. Tapi kan yang masih ala kadar gitu pas SMA. Nah, pas kuliah gue dikenalin sama yang namanya pensil warna. Ya maksudnya pas SD gue juga udah harus itu, maksudnya pas kuliah tuh ternyata pensil warna tuh nggak sekedar yang Faber-Castell 12 pack itu. Tahunya ada yang profesional gitu yang ada warna ini, warna itu kayak mirip Copic gitu loh. Bisa cari warna di beberapa beberapa warna yang spesifik itu. Nah pas dikenalnya tuh gue kayak wah ini keren nih, gue bisa bikin apapun gitu kan. Terus gue juga di Instagram follow yang namanya, kalau lo tahu nama akunnya tuh Arts Help kayaknya booming banget kan dulu, kayak sebenarnya ngikutin gitu. Nah terus mereka tuh sering ngepost yang gambar-gambar realistik dan pakai pensil warna, pakai oil painting atau traditional painting. Nah kebetulan gue lebih seneng pensil warna, jadi gue cobain aja kayak mungkin gue bisa improve atau apa gitu dari sini. Terus hasilnya gimana? Ada nggak impact dari lu belajar pensil warna gitu? Banyak, nggak banyak sih. Tapi yang paling penting gue dapetin kayak pas gue pindah ke digital painting pun gue merhatiin kayak detail yang bisa didapetin dari pensil warna gitu. Kan strokesnya kan kecil banget ya pensil warna. Dan kalau digital painting kan lu bisa atur juga kan sekecil apa gitu. Nah kan bisa ngikutin gitu gimana tekniknya pas lu pakai pensil warna. Ya, tapi itu gue coba aja sih, gue nggak tahu itu bener atau enggak. Jadi lu belajar pensil warna itu dan digital painting tadinya dari intuisi doang gitu? Maksudnya lu nggak ada ngikutin tutorial orang atau gimana? Lu coba sendiri aja? Kalau yang pensil warna bukan tutorial sih, gue ngeliat orang bikin YouTube video namanya siapa yang namanya gue lupa deh. Pokoknya dia sering banget bikin foto realistik pensil warna. Itu bukan tutorial sih, kayak cuma time lapse. Kayak pas gue ngeliat kayak gue kayak inspired doang gitu sih. Tapi ikutin aja coba. Pensil warna, kenapa spesifik pensil warna gitu? Karena kemarin gue sempat sama Daniel nonton video. Kita nonton tuh crayon. Iya, kita nonton crayon. Kita tuh crayon tuh kayak ya gitulah crayon. Iya, pakai crayon. Oh iya, kenapa pensil warna? Justru gue gak pernah lihat yang crayon. Oke. Maksudnya kayak crayon gue tau yang kayak pas SD aja gitu. Terus pas yang sekarang kayak udah gak pernah disentuh lagi ya crayon. Saya kotor banget gitu loh kalau kayak kemana-mana gitu di tangan bekas. Kalau pensil warna kan berarti paling bersih gitu menurut gue, kayak kalau watercolor aja kan mesti nunggu kering atau paling repot gitu. Kayak pensil warna paling instan gitu. Nyaman aja gitu dipakai. Iya, tapi kayaknya yang paling sering gue pakai, jadi kayak gue tahu senyaman apa gitu gue pakai pensil warna. Kalau lu sekarang jadi di Caravan Studio ya, lu kan pada akhirnya setelah melewati proses magang, setelah pada akhirnya udah masuk sebagai ilustrator full time gitu, lu kan mulai dapetin kayak kerjaan-kerjaan utama kantornya gitu kan. Dan jadi dunia illustration di studionya itu kayak gimana sih buat tuh? Bedanya sama kuliah gimana dan sama magang kayak gimana bedanya? Sebagai pekerja full time. Soalnya gue ngerasa kayaknya bakal ada hal yang beda banget. Kalau misalnya gue kuliah, gue kan punya ekspektasi tertentu kira-kira nanti kalau misalnya kerja di ilustrator in-house itu kayak gimana. Tapi gue gak bakal benar ngerti secara full pengalamannya kayak gimana. Kerjaan sehari-hari lu tuh kayak gimana? Perbedaannya. Tadi lu nanya perbedaan magang, kuliah magang sama full time. Yes. Kayak kalau kuliah tuh beda apa yang pertaruhannya sih, maksudnya kayak kalau kuliah kan lu pengen lulus, tapi kalau kerja
lu pengen dapat duit kan, maksudnya Yes. kayak- Yes. apalagi lu mesti stay dan nunjukin kerjaan lu tuh yang apa ya, the best everyday gitu kan sih, kayak maksudnya konsisten lah yang penting. Dan yang apalagi pas magang juga, tapi kalau magang sih lebih kayak tujuannya nunjukin kalau lo tuh mampu gitu loh, terus mungkin direkrut atau apa gitu ya, gue nggak tahu. Terus yang beda magang sama kuliah tuh magang sama full time, kalau magang lu bikin sebagus mungkin tujuannya, tapi kalau full time lu bikin sebagus mungkin dan secepat mungkin, soalnya kerjaan lu bukan itu doang gitu. Efisien gitu ya. Dan itu Banyak yang tekanan kayak gitu. banyak banget. Dan ya itu sih yang paling susah sih, yang apa ya, mesti keep on time gitu, tapi mesti benar-benar quality itu mesti naik atau jangan turun sama sekali gitu. Terus sebagai in-house kayak gitu, masih ada feeling kompetitif yang lo ngerasain pas kuliah? Masih, coba kalau gue sih mikirnya kayak kompetitif, tapi gue nggak mungkin ngalahin senior gue gitu, kayak realistis aja gitu, maksudnya kayak gue menuju untuk kayak mereka tapi belum di tempat gue ngalahin mereka gitu, jadi Lebih posisi. iya. Tapi kalau untuk yang sepantaran, lu udah merasa lebih superior. Ya, paling Wah, jago. gue paling nggak ada apa-apa. ya enggak sih, gue kayak gak tau, gue merasa paling salah satu yang paling di bawah gitu di karavan sih, jadi ya Oh. bagus sih menurut gue, nggak merasa di atas gitu, jadi ya gue tetap pengen naik aja terus. Humble. Oke. Kalau dari segi itu belajarnya, lu kan selama di kuliah lu punya waktu yang lumayan bebas gitu kan. Lu ya kita emang dapat tugas-tugas yang sering nggak ada hubungan sama kerja yang kita mau, tapi kan kita punya kebebasan waktu dimana kita banyak nganggurnya yang kita bisa pakai untuk melakukan studi atau nggak bikin kayak proyek sendiri atau nggak bikin painting sendiri kan. Tapi sekarang kita udah masuk dalam dunia kerja kan, kita ada beberapa jam yang dipakai untuk waktu kantoran kan. Dimana kalau misalnya lu mau pakai waktunya untuk dedicated ke study gitu atau baca, bakal lebih susah gitu. Jadi kalau misalnya buat lu sendiri, pengalaman belajar lu gimana so far? Kalau misalnya di kuliah dan di kerja sekarang lebih enak atau makin susah? Kalau pastinya sih lebih susah ya. Pas di kuliah kan lu terserah gitu kan, kuliah masuk ke jam berapa, terus tugas kelar ya, terus langsung bisa ngapain aja gitu kan. Kalau kerja lu kayak dari pagi sampai sore tuh masih kerjaan kantor, tapi ada waktu nih sisa malam-malam untuk study, tapi tergantung gua capek atau enggaknya sih. Kayak kalau misalnya gua capek, walaupun gua study ntar malah gua kayak nggak tahu gua belajar apa, gua nggak dapet apa-apa gitu, ntar malah wasting time gitu. Jadi ya gua nyari hari dimana gua lagi nggak capek dan gua coba study. Nah, di hari-hari dimana lu bebas tersebut, lu baru aja akhir-akhir ini kan bilang ke gua lu lagi sering dapetin kerjaan freelance. Nah, di hari lu yang lagi bebas gitu, lu ngerjain freelance atau lu study atau lu bisa dua-duanya? Kalau ada freelance, gua utamain freelance sih. Study gua singkirin. Tapi kayaknya dalam freelance lu juga bisa dapet pembelajaran sih, maksudnya kayak hitung-hitung juga study gitu. Apalagi kalau misalkan lu gambar sesuatu yang objeknya baru gitu, kan kayak hitungnya lu udah kayak mesti ngeriset gimana sih caranya gitu. Dan itu menurut gua udah study sih, nggak perlu kayak dedicating satu waktu gitu untuk study gitu. Kayak dalam freelance atau lu ngerjain proyek lu sendiri itu kayak ada studinya sih pasti. Belajar sesuatu yang baru gitu ya, sekali gitu. Bisa coba jelasin kalau misalnya lu di tengah-tengah gitu ya, lagi ngerjain yang tadi lu bilang kerjaan freelance atau kerjaan ilustrasi kantor gitu kan, study tengah-tengahnya itu kayak gimana? Buat yang pada penasaran. Soalnya teman-teman gua ada banyak yang pengen tahu sebenarnya. Kayak lu tuh proses belajar lu itu kayak gimana? Gue juga. Oh, betul ya. Ya jadi misalkan kalau gua
kan seringnya gambar apa? Ya, bukan gitu. Terus tiba-tiba di freelance-nya gue disuruh gambar kayak duri-duri besi, terus kayak apa sih api-api gitu kan, gue nggak pernah ya. Ya maksudnya kalau nggak mau gue nyari tahu dong gimana sih cara bikinnya gitu. Kayak gue nanya-nanya ke teman gue namanya Joshua. Oh, Dia jago banget. Itu mana ya? Dia jago banget kalau bikin kayak efek-efek gitu. Terus kayak apalagi yang bikin duri-duri yang serem-serem gitu lah. Ya dari temen sih mostly kayak lu nanya aja ke temen. Terus oke, jangan gengsian aja. itu pentingnya nanya. Nah, itu kan lu di sebuah lingkungan studio gitu, kayaknya kalau misalnya lu pengen belajar, pengen nanya-nanya itu kan lebih gampang, soalnya mungkin ada teman di sebelah gitu kan ya, mungkin rela aja diganggu untuk bertanya gitu kan, kayak lu bisa bantuin gue gini nggak gitu. Pas kuliah lu punya apa? Punya luxury, punya kemudahan untuk belajar yang sama atau bahkan kayaknya lebih susah? Gue yang penasaran sama ini sih. Jadi ngebandingin belajar di kuliah sama belajar di kantor tuh lebih gampang mana gitu? Iya. Kalau jawabannya teh lebih gampang di kantor sih jauh. Soalnya kan semua orang kerjaannya sama gitu loh, maksudnya bidangnya sama. Kalau di kuliah kayaknya yang pengen ilustrasi tuh dikit gitu. Jadi gue kayak gak tahu mau nanya siapa. Waktu di kuliah aja kayak gue taunya tuh cuma lu sama Joshua yang benar-benar serius. Dan kalau mau nanya kayak agak susah sih, soalnya jarang ketemu, paling dari chat sosial media. Tapi lu sering pakai chat sama sosial media untuk nanya-nanya orang Dulu jarang sih. jarang. Kalau dulu jarang. sekarang boleh? Sekarang jarang. Maksudnya kan sekarang kan di kantor ya, nggak usah dari sosial media gitu, langsung aja. Paling kalau dari sosial media tuh kayak siapa ya, kayak orang yang nggak di kantor gitu. Ya, Korudi. Gitu. Oke. Jadi gini, lu so far udah belajar banyak kan, udah masuk studio, dapat kerjaan freelance, dan itu juga banyak yang penasaran, termasuk gua. Lu kalau misalnya dapat kerjaan illustration freelance gitu kan, itu biasanya gimana? Kayak lu barusan ceritain gua, lu recently ada dapat kerjaan freelance tertentu, dan teman-teman kantor lu juga ada dapat dari contohnya Burger Games yang kemarin lagi rame gitu kan, banyak illustrator Indo yang setahu gue banyak yang gitu dapat kerja dari Burger Games itu, dan lu juga pernah dapat komisi cover buku. Ginian semua, lu dapetnya gimana sih? Kalau gua sebenarnya baru pertama kali nge-freelance pas masuk kantor. Soalnya gua baru tahu itu dari teman-teman kantor. Dan mostly semua yang gua kerjain tuh teman kantor dulu yang apply, baru gua kayak, oh ini apaan nih, gua kayak ikutan gitu. Terus ya udah gua coba apply. Tapi kalau yang spesifik yang cover novel itu, gua dikontak sendiri sama orang di ArtStation. Jadi lu taruh portfolio lu di ArtStation itu ada gunanya juga gitu, selain jadi showcase portfolio lu, ada yang nge-contact lu untuk kerjaan? Ada sih, tapi ya baru itu doang sih. Dan tadi lu ada sempat bilang apply buat freelance. Iya. Nah kebanyakan dari kita tuh kayaknya nggak gitu bisa ngerti maksudnya apply buat freelance apa. Gue sendiri termasuk dulu gue mikir kayak kalau misalnya mau kerja freelance berarti lu cuma perlu taruh portfolio di luar dan nunggu amin ada yang datengin lu gitu kan. Lu bisa tolong jelasin nggak apply buat freelance ini maksudnya? Maksudnya apply buat freelance itu artinya lo yang ngajuin diri ke studio mereka. Jadi lo buka website ya, terus lo cari kontaknya, terus lo nanya kalau ada kalau misalkan kita tertarik nih untuk ngerjain proyek lo, ada lowongan nggak sih untuk freelance gitu. Nih, terus kita kasih portfolio kita di situ. Dan itu kontakannya lewat email ya. Dan ini selain lu ini di kantor lu banyak yang apply buat freelance? Belum termasuk banyak sih. Maksudnya guanya atau teman-teman kantor? Teman-teman kantor lu? Oh, banyak sih, banyak banget. Mereka justru
freelance-nya nggak habis-habis sih. Kebanyakan juga cara nyarinya apply gini. Iya sama. Berarti Dan- kurang banyak ya, kerjaan dari kantor tuh rasanya kurang banyak. Terus sampai lebih ke tujuannya untuk dapat kesejahteraan yang bagus gitu. Oke, paham lah, kita paham. Nah, lu kan udah penuh gitu. Dan dari kita udah establish, lu ada kerjaan kantor. Kalau nganggur, lu pengen pakai buat study. Kalau misalnya ada kerjaan, lu nggak study, lu malah bikin kerjaan freelance itu. Kedengarannya kalau misalnya kayak gini semua kan hidup lu tuh lagi sibuk banget gitu kan. Jadi satu ya, makasih lu bisa datang ke sini untuk ngobrol sama kita. woi. Tapi pertanyaan gue itu, lu ada mikirin tentang work life balance nggak di kayak gini? Kita sebagai seniman soalnya biasanya cuma mikir gambar gitu kan, ngapain hidup gitu. Tapi nyatanya apa hidup kita kan lebih bervariasi daripada cuma gambar doang gitu. Jadi gimana work life balance buat lu itu kayak gitu? Ini maksudnya work life balance tuh kayak social life atau Iya, social life gitu contohnya. Mungkin lu kayak Waktu tidur mungkin waktu istirahat. tidur, gitu kan, main game, waktu istirahat tuh. Ya pertimbangan gue untuk saat ini balance gue sih cuma gimana gue bisa dapat waktu untuk main game sih. Terus iya itu doang sih. Terus maksudnya kayak gue belum di titik dimana gue semikir itu sih untuk work life balance gue. Soalnya gue masih kayak pengen gambar terus, jadi kayaknya nih hidup gue yang kayak gini masih oke aja gitu. Sejahtera gitu. Iya. Untuk saat ini ideal. Iya. Terus. Lu lagi main game apa? Sekarang Iya. yang diseriusin sih Dota doang sih. Oh, Nggak ada lagi. oke. Game-game baru gitu ada main? Enggak. Oh, oke. Gue kayak kalau game single player gitu yang kayak God of War gitu gue kurang suka sih. Nah. Oke. Jadi lu sekarang tuh biasanya cuma nyari waktu untuk main Dota Wah. doang. Iya benar sekali. Kalau main nggak sih? Enggak. Gue nanya dari kantor gue yang lama, kantor gue sekarang Dota tuh kayak dikit banget yang main. Paling mereka nonton apa turnamennya tapi nggak main sih. Pada main apa mereka? Atau main atau enggak gitu? Kan. Yang sama-sama MOBA biasanya LOL Oh. atau enggak yang apa MOBA HP. Oh. Oke. Gitu-gitu. Oke. Lu sendiri, jadi lu begini, lu kebanyakan itu kan mainnya cuma Dota doang. Dan dari kata-kata lu, gue asumsi kayaknya bahkan dari dulu mainnya Dota doang kebanyakan. Kalau gitu games tuh sebenarnya ada influence apa nggak sih ke art lu sama sekali? Nggak terlalu sih. Paling yang waktu itu gue sempat main Overwatch dan itu sangat menginfluence. Sebenarnya kayak gue nggak dari desainnya sendiri kayak keren banget gitu loh. Kayak apa ya? Nggak. Kayak sci-fi tapi efisien gitu, nggak yang over the top gitu. Dan itu yang gue suka sih ya. Tapi kalau dari pertanyaan lu kayak nggak terlalu banyak influence sih. Soalnya gue main game dikit. Dan gue kayak baru pas ngerjain ilustrasi, kayak baru dikenalin sama teman-teman gue kalau referensi game tuh banyak dan lu bisa pakai buat ilustrasi lo gitu. Dan dikenalin ada game ini, ada game ini gitu. Lu kalau misalnya baru-baru banget ini tahu kayak game tuh apa benar-benar bisa jadi influence yang bagus. Selama ini yang jadi influence besar lo apa? Untuk gambar, art atau basic inspiration? Biasanya sih dari ilustrator langsung. Kayak misalkan mereka lagi ngebuat fan art apa gitu. Nah gue kayak keren nih desainnya, tapi gue nggak tahu itu dari game apa. Maksudnya kalau gue tahu pun gue nggak riset sampai segitunya gitu loh. Lu biasanya bikin fan art dari fan art? Nggak. Bikin fan art dari terinspirasi dari orang bikin fan art. Iya. Beda. Bukan dari langsung, bukan dari gamenya Iya. langsung. Dan kalau gitu ilustrator lain yang selama ini udah kayak inspire lu gitu ya, influence utama lu itu siapa aja dan gimana? Gimana itu ada impact ke gambar lu sendiri?
ini yang sekarang kan dulu. Oh, beda ya? Soalnya kalau gue sih Dua-duanya. sekarang Dua-duanya. beda ya. Oh kalau yang dulu waktu sebelum gue kenal banyak ilustrator, kenal industri ya gimana gitu, gue terinspirasi sama Sakimi-chan. Kalau biasanya kalau dilihat dari gambar gue yang dulu banyak banget gue berusaha bikin pin up yang kayak gitu. Tapi skillnya belum sampai ya nggak kayak gitu jadi. Tapi untuk sekarang gue lebih kayak ngeliat ternyata lebih art tuh lebih broad gitu, lebih banyak dibandingin Sakimi-chan doang. Iya, Lo benar. bisa bikin selain yang pin up gitu, jadi kayak gue kayak inspirasinya tergeser gitu dari Sakimi. Kalau sekarang sih Raiko Art. Raiko. Dia juga bikin pin up sih, cuma maksudnya kayak professional worknya juga lebih banyak gitu. Dia bikin splash art juga, terus dia bikin commission dari orang. Dan tapi gimana ya, yang bikin gue seneng sih dia tuh keep kayak style yang dia suka gitu. Kayak orang hire dia bukan untuk bikin satu style yang orangnya mau, tapi emang pengennya dia yang style dia gitu. Kemarin gue juga lagi nonton video tentang Karl Popinski, dimana dia ada bilang dulu tuh dia pas pertama masuk ke dalam Gates Workshop, dia diminta kerjain berdasarkan apa yang seniornya mau, dan bagian konsep artisnya juga bahkan tuh dulu lu jarang banget kesempatan untuk jadi konsep gitu kan, kecuali lu naik ke senior gitu, dan lu cuma bisa naik ke senior konsep lu bener-bener ngikutin arahan dari atasanmu kayak gimana kan. Terus dia bilang dia lebih senang pas dia keluar, terus mendadak ada yang datengin dia bilang, lu mau nggak kerja buat kita aja gitu loh, kita bakal ngasih lu kerjaan ya kebebasan lu gitu, kayak lu mau style gimana terserah lu, just do you gitu kan, ya lu gambar gimana kita maunya gitu, kita nggak mau lu coba ngikutin gaya lain gitu kan. Kalau lu sekarang lagi pengalaman kerja lu paling ya, sekarang merasa kayak terikat sama gaya-gaya yang dipaksa ke lu gitu karena keperluan kerjaan, atau lu justru ini di-hire karena gaya gambar lu sendiri? So far sih gue ngerasa nggak dua-duanya sih, kayak mereka nggak pengen gue terikat sama misalkan klien ini pengennya style kayak gini atau apa, kayak agak dibebasin gitu. Cuma guanya sendiri juga nggak terikat sama satu style, soalnya kayak kalau misalkan gue di situ-situ aja kayak gue nggak eksplor apa-apa sih. Jadi kayaknya gue ikutin yang hari itu gue lagi terinspirasi aja sih. Ubah style sesuai dengan kira-kira lu lagi suka apa pada hari itu gitu. Iya, dan yang gue mikirnya kayak yang paling desain yang paling cocok untuk kerjaan saat itu aja. Untuk saat ini ya, soalnya kayak gue nggak tahu gue punya style atau enggak gitu. Dia bisa beradaptasi dengan kerjaan-kerjaannya. Kalau gini nih, kalau gue tanya gini, lu jadi kan ada inspirasi gitu kan, saya dari lu hari ini suka Sakimi-chan, terus besoknya lu suka Raiko. Gimana caranya lu masukin hal-hal yang lu suka pada gambar itu ke gambar lu sendiri? Biasanya gue ngeliat kayak ngambil satu aspek ya, misalkan kayak gimana cara mereka bikin lightingnya, gimana cara mereka bikin kulit, kan beda tuh orang kayak ilustrator kalau misalkan mereka bikin kulit orang, terus gimana cara mereka bikin mukanya, kayak matanya segede apa, terus atau rambutnya biasanya modelnya tuh kayak apa gitu kan, punya kecenderungan masing-masing. Nah gue ambil beberapa dari misalkan si Raiko, gue ngambil cara dia bikin lighting, dan yang gue tangkap misalkan si Raiko sering bikin kayak lighting siang, terus kayak ada bounce light kayak gitu. Nah gue coba apply di ilustrasi gue gitu, gue bisa nggak sih ngikutin kayak gini. Dan kalau emang misalkan gue udah bisa berhasil bikin lighting yang ada bounce lightnya, apakah udah mirip sama punya dia? Kan orang bikin bounce light kan juga beda-beda gitu kan, kayak dicek gitu gimana saturasinya seberapa, terus balance seberapa. Ya intinya kalau misalkan kalau lu ngeliat satu gambar terus lu langsung inget, oh ini kayaknya punya kayak
kayak punya orang gitu, terus tuh artinya kayak lu udah agak berhasil untuk mengimitasi gambar dia gitu. Dan menurut gue kayak itu udah cukup sih. Jadi buat lu kuncinya itu observasi di gambar orang lain, kira-kira mereka tuh ngapain aja gitu dalam gambar, mereka mikirnya gimana. Gue inget banget ada satu momen gitu di Harapan dulu pas gue juga magang, Andrew Chow, dia pernah lagi nganggur aja gitu ngeliatin ArtStation kan, kayak ini model 3D padahal gitu, kayak ada set design 3D gitu. Gue penasaran kan, kayak gue bolak-balik dari ujung ke ujung, tapi dia cuma ngeliatin gambar itu doang. Makanya gue tanya, lu ngapain sebenarnya kok gitu? Dia bilang, gue cuma penasaran doang, ini kenapa dia bikinnya gini gitu. Maksudnya gimana? Oh, kenapa dia taruh ini di sini, kenapa dia taruh itu di situ gitu. Mungkin itu gila, observationnya levelnya dewa banget gitu. Bahkan kayak gambar orang yang 3D aja diperhatiin gitu untuk ngedapetin ini orang kenapa nge-layoutnya dengan cara tertentu. Ya, itu gila sih buat lu kayak gitu nggak? Iya. Lu kayak Tapi gitu. gue kayak gitu pas gue masuk pas gue masuk Harapan, maksudnya kayak gue baru tahu kalau kunci untuk gambar bagus tuh ya lo harus jago observasi sih. Kalau lo nggak jago observasi apa, lo kayak cuma ikutin gambar gitu, mentang-mentang kayak lo nggak tahu itu apa yang bikin gambar itu kayak gitu. Oke, ini menarik sih ya. Kalau gitu gue kasih pertanyaan lanjutan lah ya. Seperti yang lo tahu, study itu kayaknya ada dua jenis kan. Satunya itu master study, lu coba ngikutin gambar orang lain untuk coba ngertiin ini orang ngapain di gambarnya. Dan juga ada fundamental study, di mana lu kayak nge-breakdown anatomi contoh gitu jadi berbagai bagian-bagian. Menurut lu yang mana yang lebih penting? Sebenarnya gue kurang tahu sih, soalnya gue sendiri nggak tahu kalau ada dua jenis gitu. Oke, coba gue pertanyaannya ganti lah ya. Menurut lu lebih penting untuk belajar ngertiin orang tuh biasa gambarnya gimana dan cara gambar bagus itu kayak gimana, atau pelajarin gimana cara gambar apapun? Lebih penting yang cara gambar apapun. Soalnya kalau misalkan lu udah tahu cara gambar apapun, pas lu observasi punya orang tuh lebih ngerti gitu loh. Kayak mereka tuh ngapain sebenarnya. Kalau misalkan lu mencoba untuk yang master study ya namanya. Yeah. Nah ya kalau misalkan master study dulu tapi lu belum bisa kayak fleksibel mau gambar apa, kayak lu ngerti, cuma pas lu aplikasiin kok beda ya, susah. Beda sih. Ini orang jago dan dia nggak tahu istilah master study. Lihat guys, Nggak apa-apa kok. perlu dicontoh. Kurang tahu. Jadi mencontoh gambar itu sebenarnya nggak sepenting belajar gambar itu sendiri. Iya. Oke. Nah, kita semua juga kayaknya setuju sama lu sih. Poin yang ini. Yep. Oke. Begitu sekarang lu di titik dimana mungkin lu udah lu puas nggak sih sama gambar lu sendiri? Enggak. Oke. Tapi lu ngerasa lu di titik dimana lu bisa gambar secara profesional. Pasti ada standar sendiri lah gitu kan. Dari mungkin lu yang dulu gitu. Kalau misalnya lu bisa time travel gitu ke masa lalu gitu kan. Gue baru mau nanyain. Gue udah mau siapin. Ntar deh. Kalau lu bisa loncat ke masa lalu gitu, ke lu pas let's say 5 tahun yang lalu dan lu let's say 10 tahun yang lalu, lu bakal ngasih tahu dia apa? Kasih advice apa gitu ke Iya. Ramza yang masih gambar pakai pensil warna. Yang mau jadi dokter itu. Yang mau jadi Gue mau ngasih tau kalau kalau 5 tahun yang lalu pas gue SMA ya. Iya nggak sih? 5 tahun yang lalu kita kuliah kan? Anggap pas baru masuk kuliah deh. Baru masuk kuliah. Ini tahun 2020. Gue bakal bilang buat gue kalau gue tuh cocoknya di ilustrasi, dan ilustrasi itu bidang yang memungkinkan di sini gitu dibandingin animasi. Dan menurut gue kayak walaupun lo masuk jurusan animasi, lo harus coba gambar terus sih. Soalnya waktu gue kuliah, gue jujur kayak gue nggak terlalu gambar dan gue nyesel kan.
Tapi gue kayak lebih ngejar nilai yang nggak selalu menggambar gitu. Pas di kuliah gitu. Iya. Jadi lu kalau lu bisa balik, lu pengen masa bodohin nilai lebih banyak yang gambar aja dibanding lu sendiri gitu. Nggak masa bodoh itu. Kalau saya kayak kalau ngejar nilai kayak yang penting orang tua seneng gitu kan. Itu udah cukup sih, tapi nggak mesti over the top gimana gitu. Nggak mesti ya, lu nggak mesti try hard, lu mesti dapet A semua gitu. Lu B juga apa gitu. Yang penting lu tahu tujuan lu tuh kemana gitu. Karena kan waktu dulu kan gue nggak tahu mau kemana kan. Jadi yang paling penting itu gue ngasih tahu gue mau kemana ke diri gue yang 5 tahun lalu. Tapi kalau misalnya itu kan kalau misalnya lu ngomong sama lu sendiri, soalnya lu dari masa depan. Iya. Kalau misalnya lu ngomong sama orang yang mereka masih belum tahu mau kemana, tapi lu ngelihat gambarnya tuh kayaknya ada potensi gitu. Dia mau kerjaannya gambar tapi dia nggak tahu mau ngapain. Ya. Lu bakal ada ngasih 1-2 pepatah apa? Jangan berhenti gambar sih, maksudnya gambar terus walaupun lu kayak nggak tahu nih gambar mau dibawa kemana gitu. Lu nggak tahu mau gambar jenisnya kayak gimana, tapi lu terus gambar aja. Kalau dari gue ya. Tapi kalau misalkan ya kan gue nggak tahu ya dia sukanya kayak gimana gitu, apakah dia ngeliat gambar itu sendiri kayak serius itu, atau kalau misalkan emang serius itu ya itu ada gambarnya. Tapi karena dia perlu gambar terus, berarti mungkin inti dari advice-nya itu tuh gambar apa yang lu suka terus-terusan. Iya. Jadi soal dari situ lu bisa kayak kebuka kemungkinan lain gitu loh. Wah nih saya kalau gue gambarin kayak gini lebih cocok untuk hidup gue gitu loh. Kayak maksudnya kayak bukan gue nyuruh cuma di situ-situ aja gitu. Tapi maksudnya mulainya aja dari situ gitu. Terus kalau buat ini, let's say lu ketemu artis gitu yang mungkin levelnya lagi di udah professional level gitu, tapi dia kayaknya masih agak struggling tuh itu. Kira-kira lu bisa ada ngasih advice apa nggak? Mau luas, mau spesifik, terserah lu, tapi ada apa nggak yang lu bisa kasih tahu untuk push dia sendiri ke next level? Jadi kondisi orang ini dia udah profesional, cuma masih struggling. Iya, kayak Baru dia mulai masih mulai. baru masuk industri gitu lah. Iya. Dia pengen improve aja gitu, dia pengen push dia ke next level. Kalau misalkan kayak gitu, kayak gue bakal bilang jangan nge-push diri sendiri, jangan buru-buru gitu, kayak step by step gitu. Lo breakdown dulu kayak lo masalah lo tuh apa gitu. Misalkan kalau lo kesusahan untuk gambar orang, ya lo cari tahu kenapa lo bisa susah gambar orang. Karena orang kan cari gambar orang kan kayak lo mungkin lo kesusahan di tangan doang, dan pas lo bikin tangan misalkan udah jadi, terus tiba-tiba tangannya jelek, terus lo langsung lihat satu gambar coba, kok gue nggak bisa bikin orang, padahal cuma tangannya doang yang jelek. Kan bisa aja kayak gitu. Maksudnya kayak di breakdown dulu masalahnya tuh lo apa kayak kita nggak bisa gitu kalau struggling, terus kayak lo kayak ngeluh semuanya jelek gitu tuh kayak aneh sih. Tapi gue juga sering kayak gitu, makanya gue mau bilang gitu. Proses belajar terus ya. Iya. Oke, Lo ada cerita hantu nggak? Dari gue sendiri ada temen. Boleh apa aja gitu? Seru-seru aja, kita mau koleksi cerita hantu. Bisa mungkin agak takut tuh buat tutup kuping aja sih. Gue ada, coba gue kayak agak lupa gitu sih, dan gue nggak tahu ini seseru apa pas gue ceritain ulang. Soalnya pas gue diceritain gue kayak seru sih. Nggak ada sih, kayak nggak ada deh. Nggak ada deh. Di kantor gitu nggak ada. Ya Di kantor justru nggak ada. Justru pas gue nanya di sini ada nggak sih cerita? Iya. Gue penasaran soalnya. Dan pada bilang nggak ada gitu. Women itu ada juga. Women. Oh kalau women gue pernah denger sih. Ayo boleh. Ini siapa yang cerita? Kayak dosen atau apa? Oh dosen. Gue lupa ada dosen atau mahasiswa yang cerita. Jadi waktu ada anak mau ekskul itu kan. Ekskul kan mulanya agak sore gitu ya. Terus ini kayak udah agak menjelang malam gitu. Terus dia kayak
ekskul itu di lantai berapa gedung? Apa sih yang telur gedung C? Yang Yang gedung D juga telur. Nah, yang Kan semua telur. C. sebelum ada D. Gedung C. Iya gedung C. Dan kalau nggak salah ekskulnya di atas lantai 5 atau 7 gitu. Nah, terus si anak ini naik elevator, udah sepi gitu udah kayak udah lampunya udah banyak mati gitu. Terus Malam gitu ya. iya pas dia naik elevator dia mencet angka berapa 5 kalau nggak salah. Tapi pas dia turun pas kebuka lihat itu lantai 4 dan di UMR kan artinya Lantai 4 nggak ada. Nah, Iya. terus katanya semua itu gelap itu pasti gelap. Nah maksudnya dia nggak berani keluar sih, dia masuk lift lagi terus habis itu langsung ke lantai 5. Legenda UMN. Tapi itu gue nggak tahu itu benar atau nggak, katanya sih kayak gitu. Semua kampus pasti ada lah ya. Legendanya. Iya. Lu mah nggak tahu apa Jason tentang ini. Enggak. Lo nggak tahu? Gue nggak pernah nanya. Gue nggak mungkin pernah nanya sih sebenarnya. Rumah lu Gue UMN. orangnya ketakutan sama setan sama horor. Lu mau kasih gue main game horor, gue pasti bakal di belakang lu. Gue cuma provokin doang dari. Gue juga sih. Oke. Jadi gini, lu tahu biasanya kan apa? Kalau misalnya orang nanya gitu kan, lu jago sih, lu makan apa aja gitu. Iya. Jadi pertanyaan gua, lu makan apa aja? Makanan favorit itu apa deh? Biar jago gambar ya. Biar jago gambar. Gue nggak tahu ya kalau biar jago gambar. Tapi kalau gue suka sih, gue suka sushi. Nah ini tuh, ini favorit atau yang lu sering makan? Yang membuat Yang butuh jago gambar. posisi gizinya seperti ini gitu. Artinya yang lu sering ya. Favorit dan sering ya. Kalau favorit sushi, tapi gue gak sering makan sushi soalnya gue kayak takut gitu kalau misalnya gue sering kan. Karena ada berita tuh yang misalkan kalau orang makan sushi kayak di otaknya tuh ada ulat-ulat. Oh, yang iya, iya. terus dia langsung meninggal di tempat itu waktu makan. Oke. Gue gak mau kayak gitu. Susah Jadi banget. sekali sering makan warung resto di dekat di dekat karavan sih bareng temen-temen. Kenapa itu warung resto emang? Enak banget, ada telur kecap, terus ada telur puyuh tusuk sate. Nah, tapi gue kalau habis itu pasti ngambil telurnya sih. Oke, thanks. Itu aja dari kita. Dan kalau kalian mau ngikutin Ramza bisa di mana? Instagram Ramza Sairu. dan ArtStation-nya. Ramza Sairu. Oke. Dan kritik dan saran silakan di sini. Gua Norman. Gua Jason. Saya Daniel. Sekali lagi thank you dulu ke Ramza untuk bisa datang meluangin waktu terus ngobrol sama kita. So, any last words? Eksekusi. Ya, kalau lo suka gambar, lo harusnya gambar terus. Wah, oke. Nice. Advice dengerin ya. Jangan makan sushi kebanyakan. Mati di tempat. Oke. Oke, kalau gitu pantengin terus podcast kita dan ingat your adventure starts here.